You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Selamat pagi, apa kabar saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Shalom. Semoga selalu dalam keadaan berkat yang luar biasa dari Bapa kita di surga. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita merenungkan sejenak firman Tuhan dan tentunya berdoa pada Bapa kita di surga. Di saat teduh bersama saya Francisca Rati, dan tentunya saya sudah kedatangan tamu yang istimewa saat ini, Bapak Alex Nanlohi yang merupakan evangelis kita. Halo Pak Alex, Halo, shalom. Apa kabar? Apa kabar juga? Ini senang sekali ya bisa jumpa lagi ya. nih di saat teduh. Nah, Pak Alex, ini untuk tema hari ini mungkin agak berat nih. Karena kita mau bahas soal salib dan hukuman begitu ya. Iya, betul. Ini kita ambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Nah, sebenarnya apa sih yang mau dikatakan dari perikop ini nih? Nah, ini kadang-kadang orang suka mengatakan, wah ini salib yang harus saya pikul, ini salib yang harus saya tanggung. Benarkah memang itu salib? Nah, kita mau belajar melihat apa bedanya, atau siapa tahu itu hukuman gitu ya. Iya. Nah, itu yang kita sama-sama akan pelajari pada pagi hari ini. Oke, jadi gimana nih perbedaannya? Sebenarnya kita bisa mengatakan ini salib, tapi atau ini sebenarnya hukuman loh, bukan salib yang harus kita tanggung. Oke, kita sama-sama akan melihat ya dari bagian firman Tuhan. Hari ini kita membuka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, jika kita memperhatikan bagian ini, saya ingin menggarisbawahi ayat yang ke-19. Dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, ini yang dikatakan dengan salib. Jadi mungkin karena dia melakukan yang benar, dia melakukan yang adil, dia melakukan yang jujur, tetapi dunia tetap menolak atau bahkan menganiaya. Nah, ini bisa kita katakan sebagai salib. Jadi bukan kalau dia nyolong ayam, lalu kemudian digebukin massa, lalu kemudian kita mengatakan, wah itu salibnya, itu hukuman. Dan teladan yang diberikan adalah jelas, sebagaimana Kristus ketika dia mengalami apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dia tanggung. Dia dicaci maki, namun dia tidak membalas. Sehingga itulah teladan bagi kita. Dan secara khusus kalau kita perhatikan perikop ini, kaitannya dengan hamba-hamba di dalam ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Karena mungkin hamba-hamba ini termasuk orang-orang yang seringkali
diperlakukan tidak benar, tidak adil, tetapi Petrus mengingatkan bagaimana mereka harus meneladani Kristus, memikul salib yang harus mereka tanggung. Jadi kalau dengan satu istilahnya, kalau ada hal yang benar yang kita lakukan lalu orang tidak suka kepada kita, atau mungkin orang mendiskreditkan kita, menyepelekan kita, atau bahkan menganiaya kita, kita melihat itu sebagai salib yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi ini bukan berarti kita cari-cari salib ya, gitu ya. Tetapi mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, karena Dia Allah yang adil, dan pada waktunya Dia akan menyatakan keadilannya. Jadi kalau kita bicara soal salib dan hukuman itu, memang ujung-ujungnya ada penderitaan di situ, gitu ya. Cuman bedanya kalau salib kita menderita karena kebenaran, begitu ya. Salib karena kebenaran, kalau hukuman ya karena kesalahan kita sendiri. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang menjadi nilai-nilai kebenaran itu, gitu? Kita bisa membedakannya bahwa ini yang benar loh, nilai-nilai kebenaran ini loh, berarti ini yang kita tanggung sebagai salib kita. Ya tentunya Tuhan memberikan kepada kita pemahaman tentang kebenaran yang universal, tentang keadilan yang universal. Contohnya, kalau ada orang yang dipukuli sementara dia tidak salah, tentu itu adalah bagian yang kita pun akan merasa, wah nggak adil nih. Atau mungkin sederhananya begini ya, ada anak-anak yang suka cerita sama saya, aduh kak, di sekolahan nih waktu nggak mau nyontek, loh malah yang nggak nyontek ini yang dibully gitu ya. Wah lu sok suci lu gitu ya, kamu kok tidak nyontek. Justru apa yang dia tanggung, dibully atau mungkin dicemooh, itu bagian yang kita katakan sebagai salib karena dia mau melakukan yang benar. Nah ada satu ayat yang menarik nih yang saya ingin bahas juga, tapi mungkin setelah ini ya Pak Alex. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali saat teduh akan kembali. Tetap jalani hari Anda setia di dalam kasih. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Ya kembali lagi di Saat Teduh, masih membahas tema salib dan hukuman. Nah seperti yang tadi saya mau tanyakan nih Bang, ada ayat di sini 1 Petrus 2 di yang ayat 21-nya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ada yang dikatakan kamu menderita karena pukulan, karena kamu berbuat dosa, tapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, begitu kan. Nah sebenarnya kita dipanggil itu sebagai orang Kristen untuk berbuat baik dan harus menderita, atau bagaimana gitu? Ya saya pikir konsekuensi dari perbuatan baik itu pasti ada dua. Ada yang setuju dan mungkin mengatakan benar, tapi juga ada yang mungkin akhirnya tidak setuju dan bahkan memberikan kepada kita penganiayaan atau penderitaan. Jadi kalau ditanya dipanggil sebagai apa, saya sepertinya melihat ini dalam kaitan 1 Petrus pasal 2 di dalam ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipanggil untuk boleh memasuki kehidupan yang baru, bukan lagi hidup di dalam gelap, tapi hidup di dalam terang. Dan karena itulah kita berbuat baik, kita berbuat benar. Nah, waktu kita berbuat baik dan benar, nah konsekuensinya tadi ada yang setuju, tapi mungkin juga ada yang akan menganiaya kita atau membuat kita jadi menderita karena mereka tidak suka dengan kebenaran itu. Nah, karena itu kan dilematisnya kadang-kadang ya. Kalau kita jadi orang Kristen selalu dikait-kaitannya mesti menderita, langsung menderita, harus menanggung salib. Nah, gimana tuh kita menyikapi itu? Saya pikir kita tetap kepada identitas yang Tuhan berikan. Kita anak-anak terang, kita harus hidup benar, kita harus hidup baik. Bagaimana konsekuensinya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi jangan karena, aduh ntar gue bakal diginiin nih, bakal disakitin,
Lalu kita akhirnya urung untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Lakukan dahulu, lalu kemudian biarlah Tuhan menyatakan apakah itu orang akan berkata, bagus, kita puji Tuhan. Tapi kalau orang berkata, awas kamu ya, kamu akan saya ancam, kamu akan saya aniaya, maka kita pun juga mengatakan seperti apa yang dikatakan di dalam bagian ini, menyerahkannya kepada Allah. Biarlah Tuhan yang menyatakan pembalasannya. Tapi kalau kita bicara soal kebaikan dan kebenaran, kadang-kadang agak rancu juga nih ya. Apakah yang baik kita lakukan itu sudah selalu benar? Gitu? Apakah memang itu yang nantinya salib yang akan kita jalankan begitu? Karena ada juga nih kayak contoh ya, contoh kasus kayak tadi kalau misalnya Pak Alex bilang soal mencuri ayam begitu ya. Tapi nanti begitu ditanya alasannya, anak-anak saya di rumah nggak bisa makan karena kesulitan ekonomi. Nah bagaimana tuh? Tapi mau nggak mau dia harus dihukum kan. Nah ini apakah dia hukumannya karena kesalahannya dia memang, atau memang dia lagi menanggung salib juga? Saya pikir sih kita tetap harus bisa melihat dengan jelas bahwa kebaikan dan kebenaran berjalan beriringan. Karena waktu dipisah maka ada hal yang baik tapi belum tentu benar. Seperti ya ini baik nih untuk anaknya, tapi tetap itu bukan hal yang benar. Sehingga standar yang firman Tuhan berikan bagi kita adalah kebaikan dan kebenaran di dalam satu paket begitu ya. Sehingga jangan kita membenarkan atau kita mengatakan itu baik hanya demi motivasinya. Tetapi kalau itu baik, itu pun harus diperoleh, didapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jadi di sini akan berjalan beriringan. Sehingga tetap yang namanya karena ketidakbenaran itu namanya hukuman. Dan kalau itu karena kebenaran dan kebaikan, itu menjadi salib buat kita. Jadi kalau kita bicara soal salib itu tidak ada kompromi ya di situ. Tidak ada kompromi di situ. Jadi tetap kalau misalnya bicara salib, tidak boleh ada cacat sedikit pun gitu. Iya, karena memang kita dipanggil seperti dikatakan tadi, kamu sudah keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Dan ini menjadi keyakinan kita, Tuhan sudah memberikan identitas yang baru. Dan kita harus hidupi itu dengan baik. Nah sayangnya kalau kita sebagai manusia nggak mungkin tidak bercacat nih. Nah tapi dikatakan di ayat 19 kita mesti sabar menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Nah bagaimana tuh sebenarnya kalau kita sudah melakukan kebaikan, kadang-kadang kita diperlakukan tidak adil. Bagaimana sih kita bisa menyikapi hal itu gitu tuh? Saya pikir nasihat firman Tuhan yang tadi Rati katakan sudah sangat tepat begitu ya. Sabarlah. Karena ini bukan bicara tentang satu hal yang akan selesai hanya satu waktu. Mungkin hari ini kita dicemooh, besok digituin lagi. Lusa dicuekin, berikutnya dijutekin katanya gitu ya. Sehingga ada satu situasi di mana Tuhan meminta kita untuk terus sabar. Dan sabar itu adalah inspirasinya, kalau boleh kita pakai kata itu ya, adalah dari Kristus. Yang dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Seharusnya yang menginspirasi kita bukanlah pembalasan dendam, begitu ya. Tetapi yang menginspirasi kita di situasi yang sulit yang kita alami adalah lihat kepada salib Kristus. Apa yang Yesus sendiri lakukan. Bagaimana dia menahan untuk tidak membalas makian dengan makian. Nah kalau kita lihat tadi, tetap manusia juga kadang-kadang ada saat daunnya juga ya. Kesabaran, biasanya orang selalu ngomong gitu ya. Sabar ada batasnya gitu ya. Apalagi kita sebagai orang Kristen kayaknya kok penuh salib gitu. Orang kan selalu menghubung-hubungkannya seperti itu. Kristus aja menderita, masa kamu gak menderita? Jadi kesannya kan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat memang Kristus ini kan jadi teladan kita gitu ya. Ya sebenarnya dia teladan yang sempurna gitu. Bahkan dicaci gak balas, dipukul juga gak balas, dicaci gak teriak juga. Nah gimana sih kita bisa punya sikap hati yang seperti itu gitu? Saya pikir ini tidak membuat kita akhirnya jadi tidak memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Karena di dalam bagian lain firman Tuhan diingatkan ya, ketika misalnya ada hal-hal yang tidak benar, tidak adil, kita punya jalannya melalui institusi misalnya pemerintah atau mungkin pengadilan. Ada saatnya memang kita membawanya kepada pengadilan. Tetapi dalam hidup sehari-hari juga ada hal-hal yang mungkin ya terlalu sepele untuk dibawa ke pengadilan begitu ya. Waduh, gue dijutekin kok ke pengadilan begitu. Tapi
situasi-situasi seperti itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Sehingga mungkin dalam kelemahan kita yang tadi dikatakan kita masih sering kali jatuh, gagal untuk sabar, kita masih berdosa, belajarlah untuk terus memandang kepada salib itu. Kan itu perlu saat teduh tiap hari. Perlu melihat kembali, Tuhan biarlah firman-Mu memberikan pengarahan lagi. Dan untuk kita yang mungkin sangat gampang marah, belajar untuk sabar. Belajar untuk ketika mengalami sesuatu diam dulu. Diam dulu, doa dulu ya. Tenang dulu. Sesudah itu mungkin baru kita bisa dengan baik merespon situasi yang ada. Nah, kalau dikatakan kalau misalnya kita tadi sabar menanggung penderitaan, kita juga akan memperoleh berkat nih, ya. Nah, sepertinya berkat yang seperti apa? Tapi nanti jangan dijawab dulu ya. Kita kembali lagi. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap jalani hari Anda dalam kasih Yesus. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Ya, masih di Saat Teduh tentunya bersama saya Francisca Rati dan Bapak Alex Nanlohi. Nah, Pak Alex, tadi kita sudah bahas ya, kita mesti sabar menghadapi segala sesuatu, terutama penderitaan dalam salib Kristus gitu. Karena ada janji yang luar biasa nih, akan memperoleh berkat dari Allah Bapa. Nah, apa sih berkat seperti apa sih yang akan kita terima? Kadang-kadang kalau kita bicara berkat langsung bayangannya sesuatu yang materi gitu ya. Melimpah. Tetapi saya pikir justru di dalam penderitaan itu akan memperkuat otot-otot rohani kita. Itu akan memberikan kepada kita ketahanan terhadap mungkin masalah-masalah yang lebih besar yang akan terjadi ke depan. Kita akan punya satu pengharapan. Kita akan punya visi untuk melihat apa sih sebenarnya yang sedang terjadi sehingga kita tidak menyerah dan kalah dengan situasi. Dan saya pikir perjuangan penderitaan yang kita alami, ya, salib yang harus kita pikul akan menolong kita punya karakter yang lebih kuat. Dan saya pikir ini sangat dibutuhkan ya. Bukan hanya oleh istilahnya situasi-situasi yang gampang yang akan kita hadapi, tapi ke depan kita akan lebih tangguh. Tapi bagaimana sih kita bisa merasakan ya, kan Petrus kayaknya kok bisa sampai ngomong bahwa penderitaan salib yang saya alami itu kasih karunia loh. Nah, seperti itu bagaimana tuh? Saya pikir pengalaman hidup bersama Tuhan ini jadi penting. Tidak ada satu orang pun yang akan langsung jadi raksasa rohani, Superman rohani. Tetapi dia sudah menjalani hari-hari hidupnya bersama Tuhan. Dan bagi saya Petrus ini seorang yang nampaknya begitu Tuhan bentuk. Kita masih ingat bagaimana dia menyangkal Yesus. Tetapi di dalam bagian ini justru dia yang kelihatan begitu luar biasa. Punya semangat yang luar biasa. Karena kasih Tuhan sudah mengubah hidup dia. Dan saya pikir inilah yang harusnya kita semua alami waktu berjalan bersama Tuhan. Sehingga waktu kita menoleh ke belakang, kita akan melihat, iya Tuhan sudah menolong kita dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara balik lagi ke salib, karena kalau hukuman sebenarnya udah jelas ya. Udah jelas ya, salah ya dihukum. Salah dihukum gitu. Nah, karena kalau salib ini memang agak agak penting gitu, karena kita nggak jelas, kita berbuat baik menderita, kita salah menderita juga ibaratnya gitu. Tetap saya meyakini bahwa di dalam dunia ini Tuhan pun menyediakan orang-orang yang akan menguatkan kita ketika kita benar. Saya pikir kan tidak semuanya akan mengalami salib dalam pengertian yang adalah penderitaan. Mungkin juga ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan penderitaan fisik. Kita hidup di negara Pancasila yang sangat menghormati satu dengan yang lain. Tapi juga ada yang mungkin mengalami penderitaan yang karena dicemooh, jadi lebih kepada batin begitu ya. Nah, mari kita mungkin dengan tepat akhirnya mendefinisikan ini salib yang memang Tuhan izinkan karena saya mau hidup benar bagi Tuhan, atau ini hukuman. Karena orang kadang-kadang gampang banget bilang, wah ini salibku. Aku tadi jalan macet nih, ini salibku. Padahal dia telat bangun. Itu bukan salib, itu sudah konsekuensi dari keterlambatan begitu ya. Sehingga di sini kita akhirnya bisa melihat waktu kita berkata ini salib yang Tuhan izinkan kita pikul.
di dalamnya ternyata Tuhan juga sedang mengajar dan membentuk kita. Jadi kadang-kadang memang sebenarnya bukan karena salibnya, tapi karena orang Kristen sendiri, kitanya sendiri yang dikit-dikit mengkaitkannya dengan salib gitu ya. Kayaknya kata itu jadi klise ya akhirnya. Wah, ini salibku, ini salibku. Saya makan banyak, waduh jadi gendut, wah ini salibku. Itu bukan bicara salib, itu konsekuensi dari apa yang kita lakukan dengan tidak dikontrol. Jadi kesannya malah jadi segitu rendahnya ya, iya, persepsi kita soal ya. salib itu. Nah, bagaimana kita kadang-kadang kan mungkin karena saking banyaknya masalah yang kita hadapi nih sehari-hari, jadi orang akhirnya semua mengkaitkan, mungkin Tuhan lagi mencoba ya, aku ini salib yang aku harus tanggung dari Tuhan. Sebenarnya gimana sih kita bisa buru-buru nih lepas dari keterpurukan itu, tapi mengembalikan keadaan bahwa kita nggak memandang salib serendah itu lagi gitu. Saya pikir kita perlu juga punya waktu-waktu berdiam diri dan mengevaluasi hidup. Seringkali karena kecepatan dunia modern ini kayaknya semua berjalan begitu cepat sehingga tidak bermakna lagi. Saya pikir ketika kita duduk tenang, memaknai kembali apa yang sudah kita jalani, kita akan bisa melihat sebenarnya ini salib apa kebodohanku. Dan ini jangan sampai akhirnya saya mengatakan salib padahal itu ternyata saya cuma merendahkan salib karena saya nggak mau mengaku salah. Seringkali gitu ya, kalau kita bicara salib dari mana? Dari Tuhan. Salah siapa? Oh, Tuhan yang ngasih. Tapi waktu kita bicara hukuman, sebenarnya kita harus mengaku ini kesalahan saya. Jadi disitulah saya pikir take time, punya waktu untuk berdiam diri supaya kita bisa melihat bagaimana hidup kita jalani. Mungkin kita bisa kasih kesimpulan sedikit nih, Pak Alex, bagaimana tadi ya, agar pada saat kita menerima salib, kita nggak dikit-dikit menyalahkan Tuhan juga. Dan bagaimana kita menghadapi dan bisa membedakan nih antara salib dan hukuman tadi. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita kembali melihat bagaimana hidup kita, ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan kita alami. Dan mari kita belajar untuk melihat jika itu adalah kesalahan, bagian kita bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita berbuat benar dan karena itu kita mengalami penganiayaan, dicemooh atau mungkin diabaikan, disepelekan, mari kita belajar melihat ini salib yang Tuhan izinkan. Bukan untuk menjatuhkan, membuat kita makin terpuruk, tapi untuk membangun kita, untuk boleh jadi berkat juga bagi sesama. Hukuman adalah penderitaan karena kita bersalah. Tetapi salib adalah penderitaan karena kita mau hidup benar. Kiranya ini boleh jadi kekuatan buat kita. Ya, mungkin kita sekarang bisa mendoakan pemirsa di rumah agar kita bisa pada saat menanggung salib itu kita lebih sabar dalam menanggung penderitaan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami apa artinya kami hidup menanggung salib. Sebagaimana Kristus adalah inspirasi kami, Engkau sudah menanggung salib, dan itulah yang juga kami rindukan. Ketika kami mengalami pergumulan dalam hidup yang kami tahu, karena kami mau hidup benar kami mengalaminya. Kami belajar untuk sabar, memandang kepada salib-Mu dan tidak buru-buru berkata, kami mau meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah kekuatan dari Tuhan boleh kami alami dalam saat-saat yang paling sulit itu. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan menguatkan kami. Kuatkan saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena salib yang Tuhan izinkan, agar mereka teguh berdiri dan keluar sebagai pemenang-pemenang iman. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih sekali Pak Sama-sama. untuk pagi ini, luar biasa firman-Nya. Ya, semoga program ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua saudara yang terkasih dalam Kristus dan Anda semakin mantap jalannya bersama kasih Yesus. Dan untuk kritik dan saran bisa langsung saja kirim ke email kami di saat.teduh@kompas.tv. Sampai jumpa lagi. Shalom. Terima kasih.